Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik
Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Halo, selamat sore jemaat Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Iya, sehat semuanya ya. Luar biasa sehat, semakin diberkati dan jangan lupa menjadi berkat. Amin. Ya, tetap semangat. Yang jotakan, yang sepuh-sepuh semangat. Saya boleh dengar suaranya semangat. Oh, kurang keras. Tentara Allah harus keras. Yang jotakan, yang sepuh-sepuh, saya boleh dengar yang keras semangatnya. Oh, kurang keras. Yang sekali lagi. Wah ya, berkat berdiri semuanya, beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Ayo, masih kuat berdiri ya Mbak? Diam ya. Tuhan terima kasih. Pada sore ini kami boleh datang kembali tempat ini bersama kami Tuhan. Kami akan membawa jemaat-Mu untuk kami boleh masuk hadirat Tuhan. Kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan itulah kerinduan kami Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami dekat dengan Tuhan, pada saat kami berbuat intim dengan Tuhan, ada rema yang baru, ada kekuatan yang baru. Dan itulah kekuatan kami yang sesungguhnya. Di dalam menghadapi masalah apapun juga, Engkau tetap bersama dengan kami. Karena Engkau tempat perlindungan kami yang seutuhnya dalam hidup kami. Tuhan terima kasih bahwa kami Tuhan masuk di dalam gunung kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itulah yang perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Dan hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembahku, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan semuanya, boleh angkat suaramu, haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan
dekat padamu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, amin ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan biar kemuliaan amin melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, sumber penghiburanku. amin. Tuhan Kau yang membakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahku, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagi Kau Allah kami. Amin. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahku, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagiku. Sebab kami Engkau Allahku, hidupku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahku, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita pada sore ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Masih dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri pada sore hari ini. Dan ucapan syukur kita adalah menentukan berkat-berkat kita dari surga. Tuhan, Bapa kami yang di surga, ajar kami sampai memutih rambut kami untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri pada sore hari ini. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilan-Mu, Tuhan, di sepanjang hidupku. Katakan sama-sama, Bapa, Bapa, ajarku bersyukur
rambut bawamu jadi kepunyaan yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku bawamu jadi kepunyaanku yang berkenan di hatimu. Bapa, kami cari kami untuk bersyukur. Sama-sama katakan, Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang baik. Di sepanjang hidupku, Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan, di sepanjang hidup kami. Yuk sama-sama katakan, panggil namanya Yesus, Yesus. Ajarku tetap setia, amin, mengiring Engkau sampai putih rambutku bawamu jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Oh Yesus, ajar kami Tuhan, ku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku bawamu jadi kepunyaan yang berkenan di hatimu Tuhan. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku bawamu jadi kepunyaan. Terima kasih Tuhan yang berkenan di hatimu. Hatimu yang berkenan di hatimu, yang berkenan di hatimu. Sekali dikatakan sama-sama, yang berkenan di hatimu, yang berkenan di hatimu. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan Engkau membiarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan sumber pengharapan bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai saat ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk mampu mengucap syukur di dalam keadaan apapun ya Bapa. Dan ajar kami juga Tuhan untuk selalu berpegang teguh dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan di dalam hidup kami tidak mampu melakukan apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan,
suatu berkat yang luar biasa pada sore hari ini kami boleh datang kembali untuk bersekutu denganmu. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan berkati kami semuanya, dan Tuhan juga memberkati Ibu Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami dapat berbuah dan menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada sore hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita pakai berdiri semuanya. Saudara, dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Saudara, pada saat kita mengamini, pada saat kita percaya bahwa Tuhan kekuatan dan mazmur kita, membuat hati kita akan percaya. Amin. Percaya kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan hatiku percaya. Semuanya bertepuk tangan untuk Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung dan keselamatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bahwa bumi gunung beragam, namun kasih setiamu tak pergi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari pegang janji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cinta kita padaku tak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Yesus. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kami. Katakan sama-sama, haleluya, amin. Bersama gereja di akhir zaman, kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan bersama-sama mengatakan, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, terus sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya bahwa Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Segala waktu, segala musim boleh berlalu, tapi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan berlalu. Kasih dan pertolongan Tuhan sampai kapanpun akan abadi, akan menolong kita semuanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan yang menolong kami di saat-saat sulit, di saat-saat tertekan, di saat sakit pun. Dan apapun saat ini keadaan saudara, ingatlah, amini, percaya, Tuhan akan menolongmu. Haleluya. Sim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Lagi katakan sama-sama, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Semua puji Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama
katakan sama-sama. Tuhan selalu menolongku. Semua yang ada di tempat ini memuji Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara sampai seumur hidup kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjaga hidupmu, selalu melindungimu, selalu mengenyangkanmu. Itulah betapa baiknya Allah kita. Sampai sehelai rambut kita tidak akan pernah terjatuh, karena Dia mengasihi kita semuanya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga hidup kita, selalu menjaga. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lagi sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tidak akan pernah terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. Yes, tanpa seizinmu. Lalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sampai menutup data, katakan sampai mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Seumur hidupku. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh memuji nama-Mu dengan kepuasan di jiwa kami. Dan pada saat ini, biarlah umat-Mu disegarkan kembali oleh firman-Mu untuk mereka memperoleh harapan baru dalam goncangnya dunia ini. Mereka tetap menjadi saksi-Mu yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih, biar Roh Kudus-Mu menjadi guru kami, dan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan kitab Amsal, Bapak Ibu. Sekarang pasal yang ketiga, Amsal pasal ketiga. Kita akan membacanya ayat 1 sampai yang ke-26. Ini sangat indah sekali Bapak Ibu. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 26 dalam judul berkat dari hikmat.
Terus saya ingatkan bahwa hikmat itu adalah yang pertama takut kepada Tuhan. Itu adalah hikmat yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak-anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, pelihara itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dengan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Sampai di situ Bapak Ibu. Kita akan mempelajari beberapa kebenaran. Paling tidak 2. Apa yang diperintahkan dan hasilnya, ya. Yang diperintahkan oleh Tuhan, percaya, takut, muliakanlah, jangan bosan dengan peringatan Tuhan. Seperti itu, ya. Dalam ayatnya yang kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan. Ya. Namanya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu tidak bersandar pada pengertian kita sendiri atau tidak menganggap pengertian kebijakan kita itu lebih daripada iman kita atau percaya kita kepada Tuhan. Ya. Kalau namanya orang percaya itu kadang pikiran kita, kalau kita main spekulasi itu kadang tidak masuk dalam akal kita. Tetapi kalau kita memilih percaya kepada Tuhan, walaupun kita tidak tahu jalannya, pasti
apa yang dipilihkan oleh Tuhan karena iman kita kepadanya, maka semuanya itu yang pada akhirnya membawa dalam kehidupan yang bahagia. Itu yang berarti percaya itu melakukan semua perintahnya. Ya. Dalam ayat yang kelima itu, jangan terlalu banyak pertimbangan, percaya saja, ya, lakukan saja apa yang Tuhan ingini. Ya. Itu namanya percaya. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang yang kadang untuk melakukan apa yang ditentukan oleh Tuhan itu malas, atau karena takut, atau ya banyak spekulasi ya, pertimbangan manusia, mana yang lebih untung seperti itu ya. Tapi kadang iman itu kadang ditantang ya, iman itu menantang kita tidak untung secara duniawi, tapi kalau kita lakukan yang pada akhirnya iman itu akan menjadi suatu berkat yang luar biasa. Contohnya siapa? Abraham ya. Bapak Ibu ya. Dia begitu percayanya kepada Tuhan ketika disuruh mempersembahkan anak yang paling disayanginya. Itu menjadi pergumulan yang sangat berat dalam kehidupannya. Apa iya ya? Mungkin kalau pikiran manusia seperti itu ya. Tuhan menyuruh sesuatu yang sangat menyusahkan ya, hatiku, seperti itu ya. Aku sudah mengikuti Tuhan berpuluh-puluh tahun ya, sampai 100 tahun lebih ya, itu dia baru punya anak ya, Ishak. Tapi setelah ya dia bertumbuh, belum dewasa, anak menjadi anak kesayangan, malah disuruh mempersembahkan kepada Tuhan. Masuk akal tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Dan itulah kadang akal kita ditantang. Kita memilih akal kita ataukah iman kita yang harus kita jalankan untuk mengikut Tuhan. Ya. Dengan pergumulan yang sangat berat, ya. Abraham mengajak anaknya ke bukit pengorbanan. Ibunya tentu juga sedih kalau bapaknya mengajak ke sana, tapi tidak membawa domba, tidak membawa apa. Ibunya sedih ya, takut ya, anaknya nanti apa yang terjadi seperti itu. Tapi anaknya ya tidak mengerti ya. Tapi dalam perjalanan itu sangat bergumul Abraham. Ya. Itu bayangkan aja Bapak Ibu sendiri, kalau disuruh mempersembahkan anak yang paling disayang, yang lahir di saat tua, anak perjanjian, sepertinya diminta kembali. Ya. Walaupun banyak pergumulan, Abraham itu punya iman bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang dari kematian. Imannya. Ya. Tuhan itu sanggup menolong apa yang dianggap mustahil. Walaupun seperti itu dia bergumul berat Bapak Ibu ya. Bergumul berat. Dan dia ya, ketika ditanya oleh anaknya, oleh Ishak, Bapak ini apa? Cari kayu sudah dapat, terus setelah di mezbah, mana kambingnya untuk korban? Ya. Anaknya diikat. Tuhan menyediakan seperti itu ya. Tangan anaknya diikat. Dan setelah itu anaknya lah yang ditaruh di atas kayu yang akan dibakar itu. Ya. Dan pasti dengan hati yang sangat gemetar ya Bapak Ibu ya. Ya. Walaupun hati sedih, tapi dia tetap memilih percaya kepada Tuhan. Dia memilih taat kepada Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu, jika ditantang ketaatan Bapak Ibu,
Apakah Bapak Ibu masih pikir-pikir ya, dalam masa sukar ini tetap taat dan setia ataukah berpikir-pikir ya. Abraham setelah menaruh putranya di kayu bakar, dia harus menyembelih dulu ya. Tapi anaknya juga pasrah seperti itu sama bapaknya ya. Ketika tangan sudah mau ditancapkan ya, ancang-ancang mau ditancapkan, Tuhan berfirman, jangan dilanjutkan ya. Lihat di sebelah sana ada domba ya. Dan seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat filmnya, itu bisa menambah iman walaupun bukan filmnya. Dalam membaca firman Tuhan itu sungguh dapat kita bisa menang di saat pergumulan Bapak Ibu. Antara memilih taat kepada Tuhan yang tidak masuk akal itu untuk percaya, ataukah kita mengikuti pikiran kita sendiri. Ya, itu percaya yang disertai hormat, takut, tunduk kepada Tuhan ya. Dalam ayat yang ke-7 itu takut Tuhan. Dikatakan di sana, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Walaupun kelihatannya menguntungkan, ya, di masa sulit orang melakukan banyak kejahatan, tetapi belum tentu itu akan menguntungkan ya. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini masa-masa yang sulit ya, iman kita ditantang, lebih kita takut, hormat kepada Tuhan supaya nama Tuhan tidak dipermalukan dalam hidup kita, ataukah kita mengikuti jalan-jalan yang tidak diizinkan Tuhan. Betapa banyak pada saat ini Bapak Ibu penipuan ya, di Gunung Kidul itu simbah-simbah yang orang yang lugu-lugu itu anaknya yang kerja di luar Gunung Kidul itu ingin ngasih apa? Cincin ya, ali-ali seperti itu ya. Dia punya ali-ali 3, punya cincin 3 yang dikasih oleh anak-anaknya, nggo sang tuwa, nggo seneng seperti itu ya. Setelah itu ditipu oleh orang, katanya nanti dapat bansos ya, atau bantuan sosial, ali-ali ini suruh ngasihkan 3-3-nya dikasihkan ya. Bapak Ibu setelah sadar ya, semua uangnya juga cincinnya 3 ditipu. Itu orang yang sudah tua ya, rumahnya gede, bolong-bolong seperti gitu. Orang masih tega ya nipu. Ya. Juga pencurian, jambret ya. Pada saat ini sangat marak karena apa? Banyaknya PHK ya. Orang banyak yang tidak kerja. Dan orang kalau tidak memegang Tuhan ya, dalam kondisi yang sulit, selain melakukan kejahatan apa? Merasa kecewa dengan diri sendiri, ada yang membakar diri ya. Tadi saya melihat berita dari PLN ada PHK. Orang yang di PHK itu masih muda, dia membakar diri Bapak Ibu ya. Mau diselamatkan sama orang, dia tidak mau. Yang pada akhirnya ya dia terbakar masuk ke semak-semak dan terus apa ya, masih bisa diselamatkan, tapi bagaimanapun sudah terbakar ya Bapak Ibu ya, harus masuk rumah sakit seperti itu. Banyak orang yang ya, kehilangan akal ya. Ada yang membuang anaknya, ada 3 kalau tidak salah ya. Di India anaknya kecil-kecil dibuang di sungai. Masalah ekonomi ya. Semuanya mati.
Atau kalau tidak begitu juga kita sering juga mendengar anaknya dikasih racun, susu sama racun, setelah itu juga ibunya mati. Ya, mati bersama-sama seperti itu. Itu kurangnya percaya dalam atau mungkin tidak mengenal Tuhan seperti kita ya. Jadi perlindungan Tuhan yang dalam firman Tuhan, selai di rambutku tak akan terjatuh, itu tidak akan dipahami tanpa seizin Tuhan. Dalam keadaan sulit, Tuhan tuh sanggup memelihara kita dengan sempurnanya. Amin. Ya. Tapi di saat iman kita ditantang, apakah kita memilih taat, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berbuat baik kepada keluarga kita, walaupun mungkin ada keluarga yang rewel ya, ibu atau bapak yang rewel karena masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, tambah rewel, ya kita harus tetap sayang. Kalau orang masih hidup itu bersyukur, walaupun orang rewel, tapi masih bisa bersama. Amin. Ya, saya bagaimanapun setelah ditinggal oleh suami, saya merasa bahwa suami saya itu mengasihi saya dengan totalitas, Bapak Ibu ya. Setelah meninggal, aku melihat keadaannya dalam perekonomiannya. Ya, biasanya kalau pulang itu selalu dia memberikan makanan yang paling saya suka. Walaupun dia harus berjalan naik ke lantai 4 ya di Hartono Mall itu. Saya suka itu kebab hitam itu ya. Dia walaupun capek-capek ya berusaha mencarikan seperti itu ya. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita masih bersama itu bersyukur ya. Kita masih punya teman, kita masih punya keluarga, itu bersyukur saja. Walaupun dalam kondisi yang sulit, tetaplah menghormati Tuhan sehingga kekudusan dalam hidup kita tetap dapat menjadi saksi ya, kesucian kita tetap bisa memberkati keluarga dan lingkungan. Percayalah Tuhan memelihara dan Tuhan akan memberi rezeki kepada kita. Dan perintah berikutnya itu muliakanlah Tuhan, ayat yang ke-9 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu dan seterusnya itu ya. Ya. Ini orang memuliakan Tuhan kalau dengan pujian itu mudah ya. Kalau dengan fisik menyanyi mudah Bapak Ibu ya. Dengan perkataan mungkin mudah. Tapi kadang orang kalau untuk selalu membuktikan cintanya dari dompetnya seperti itu ya. Kadang sulit ya, kadang sulit. Ya. Tapi Tuhan memerintahkan di sini kalau kita mau kecukupan bahkan berlimpah-limpah ya, ayat yang ke-10 itu hasilnya. Itu kita harus memuliakan Tuhan itu dengan harta. Ya, dengan harta kita. Dan janjinya Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan. Dalam arti kita bisa bersyukur ya. Kelimpahan itu biasanya relatif Bapak Ibu ya. Kalau orang tidak bisa bersyukur ya masih kurang terus saja. Tapi kalau orang bisa bersyukur, dia merasa berlimpah ya, bahkan bisa mengalirkan kepada orang lain. Kita bisa menjadi berkat ya. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita pun akan berkelimpahan dalam kebajikan, bukan hanya kelimpahan untuk kebutuhan kita sendiri, tetapi kelimpahan dalam kebajikan. Dan jangan kita bosan jika mendapat peringatan dalam ayat yang ke-11. Itu perintahnya,
Saya hanya mengambil 4 ini yang harus kita lakukan. Percaya, takut dalam arti menghormati Tuhan, memuliakan dengan harta, dan jangan bosan jika diperingatkan Tuhan dalam ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, "Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Pernahkah Bapak Ibu bosan jika diperingatkan, ya? Itu lagi yang dikatakan, ya. Apakah itu yang dikatakan sudah dilakukan? Ya. Kalau belum dilakukan, kadang diulang sama hamba Tuhan yang lain, ya. Walaupun tidak disuruhkan, Tuhan menginginkan untuk orang itu berbicara masalah itu, ya. Nah, jangan bosan. Dan jika kita memang tersentuh, itu adalah berarti kita diberkati, ya. Kalau orang tidak tersentuh, kebal, itu malah orang yang jauh dari Tuhan. Kalau kita tersentuh atau kita merasa tersinggung, itu sungguhnya diberkati. Dan hasilnya itu sungguh memberi penghiburan, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kedua, hasilnya panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya. Itu jika kita percaya kepada Tuhan, pasti yang diinginkan panjang umur atau lanjut usia. Bukan panjang umur, lanjut usia dalam kondisi sakit. Tidak, ya. Tapi sejahtera dikatakan di sana. Sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dan dalam ayat yang keempat dikatakan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita tidak usah mengangkat diri kita sendiri. Kalau kita melakukan yang benar dalam arti percaya kepada Tuhan dengan benar, maka Tuhan sendiri yang akan mengasihi kita. Kita menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan dan mendapatkan kasih dari Allah juga di dalam mata manusia tanpa kita mencari-cari, ya Bapak Ibu yang kekasih. Kita lihat Ahok, ya, walaupun omongannya kasar, ceplas-ceplos, dalam pada akhirnya ya orang mengasihi dia, ya. Orang mengasihi dia karena apa? Dia melakukan apa yang benar dan dia memang semuanya itu dia lakukan karena dia mengikut Tuhan, dia takut Tuhan. Jadi dia tetap melakukan yang benar dan dia tidak takut mati. Katanya kalau aku mati aku tahu pasti kemana, ke surga, seperti itu, ya. Tidak takut, ya. Yang pada akhirnya dia dihargai baik dalam pandangan Allah serta manusia dengan mengatakan yang benar, melakukan yang benar tanpa takut, ya, walaupun harus dipenjara, dan di penjara pun dia yang pada akhirnya tetap aja mendapat keuntungan. Bukunya itu melihatan, ya, hasilnya yang ditulis di dalam penjara. Dan dia tetap dapat melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, juga siapa itu yang di penjara hamba Tuhan yang karena menginjili sopir taksi itu, ya, Saifuddin Ibrahim, ya, itu di penjara, ya. Tapi di sana ya dia tetap melakukan firman Tuhan, banyak yang menjadi bertobat, ya, di sana. Itu hasilnya dalam ayat yang keempat tadi, yang dan ayat yang ke-8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, ya. Jika kita menjauhkan diri dari kejahatan, melakukan yang benar, ya, hati kita damai, sakit penyakit itu tidak terlalu menggerogoti dalam kehidupan, dan tulang-tulangnya juga akan menjadi segar kembali. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan di sana, lumbung-lumbungmu
akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Ya. Makanan tersedia, Bapak Ibu. Kita tidak kekurangan. Lalu dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana, karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya. Jika kita melakukan 4 hal tadi, percaya, takut, memuliakan Allah, dan tidak bosan untuk ditegur. Dan selanjutnya ayat yang ke-18 dikatakan di sana, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya, akan menjadi bahagia. Maksudnya ini 14 sampai yang ke-18 Bapak Ibu ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh dengan bahagia. Itu yang ayat 14 sampai 18 tadi. Dan yang terakhir ayat 22 sampai 25 dikatakan di sana, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Jangan takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bapak Ibu yang kekasih, banyak kekejutan terjadi ya dalam kehidupan orang yang merasa sukses ya, mungkin kaya atau bagaimana ya. Tapi tiba-tiba rumahnya terbakar, satu keluarga dengan 3 anggota keluarganya mati. Yang baru kemarin ya saya mendengar itu ya, dia ada di lantai 4 dan setelah itu dibakar oleh orang yang pernah ditegurnya ya, karyawannya. Dan di lantai 2 dia terjebak dan bersama dengan 3 anggotanya meninggal. Tapi ini kalau Tuhan katakan tidak akan ada kekejutan dalam dirimu, ya hal-hal yang mengejutkan itu tidak akan terjadi. Entah bagaimanapun caranya Tuhan bisa menghindarkan kita dari hal yang mengejutkan. Atau dari goncangan alam ya yang mengejutkan. Entah itu badai, entah itu gempa, entah itu banjir, ya, tidak akan mengejutkan dalam tidur kita. Ya, kita bisa tidur dengan nyaman. Tuhan yang akan menjadi perlindungan kita. Kaki kita tidak akan terjerat. Itu yang dijanjikan Tuhan dari 4 hal yang kita lakukan tadi ya. Bapak Ibu yang kekasih, betapa nyamannya. Memang alam ini banyak kejutan Bapak Ibu ya. Tapi alam Indonesia ini itu masih indah banget ya. Walaupun ada cuaca ekstrim ibaratnya ya. Tak ekstrim di negara luar ya. Panasnya di Indonesia tidak akan membunuh. Ya. Belum ada orang mati kepanasan di Indonesia. Ya. Jadi orang masih bisa pakai pakaian minim sekalipun ya, berjemur masih bisa, jalan-jalan masih nyaman. Ya. Sedingin-dinginnya di Indonesia, tak sedingin di Amerika. Musim salju itu tidak ada lubang dalam rumah itu yang bisa ada celahnya.
karena begitu dingin Bapak Ibu. Mungkin kalau kulkas Bapak Ibu itu masih walaupun beku tapi tidak begitu dingin. 40 derajat di bawah Celcius itu dingin banget Bapak Ibu ya. Saya kalau Bapak Ibu masih ingat ada Pak Herman orang Tionghoa yang dosen saya yang pernah khotbah di sini. Itu di rumahnya sana kalau musim dingin itu tidak ada celah sedikit saja. Ya. Kalau rumah dulu ada AC, maka AC itu jadi termostat. Itu jadi AC itu bukan pendingin ya yang keluar, tapi pemanas ya, Bapak Ibu. Jadi Indonesia ini surga, Bapak Ibu ya. Kita pasti bisa nikmati jajanan berbagai macam ya. Coba kalau di negara lain ya, di Amerika itu roti-roti itu yang banyak ya. Kalau tempe itu harganya mahal banget dari Indonesia, lebih mahal daripada daging ya. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu kalau keluar di pasar jajanan ya, kalau di Malang sana, tidak bisa menghitung jenisnya begitu banyak. Ini Tuhan tuh mengasihi Indonesia Bapak Ibu ya. Kita bersyukur ada di Indonesia ini surga Bapak Ibu ya. Surga yang indah dengan segala musimnya, tidak membuat kita itu menderita. Tapi kita masih bisa menikmati di segala musim dengan segala berbagai macam makanan. Kalau kita merasa kesulitan karena pekerjaan, Bapak Ibu, orang yang setia kepada Tuhan kadang tidak bisa memikirkan jalannya, Tuhan akan membuka jalan. Ya. Kerjaan apa yang bisa saya lakukan ya untuk bisa mendapat keuntungan demi kesejahteraan keluarga ya. Kalau kita taat kepada Tuhan dengan benar, walaupun kita memikirkan jalannya, kita sulit, pasti Tuhan tuh buka jalan yang membuat kita tidak kelaparan Bapak Ibu ya. Ini iman saya, enggak tahu iman orang lain ya. Ini iman saya. Dan sampai sekarang memang saya tidak pernah kelaparan seperti itu. Ya. Selalu ada jalan asal kita tidak takut mengerjakan apa saja ya. Di masa sulit ini ada soto 2000 Bapak Ibu ya. Di tetangga saya sana karena di PHK supaya laku jual soto 2000. Tapi kalau ada tetangga di depan sini tahu Pong putranya jual soto 6.000 tapi hanya berapa hari saja, mungkin nggak laku ya, soto sore. Tapi orang yang berani mencoba-coba pasti lama-lama akan mendapatkan jalannya. Ada seorang yang di PHK yang sangat tenar sekali di media, di rumahnya, di atapnya dengan luas 80 meter persegi nanam anggur bisa untungnya sebulan bisa sampai 6 sampai 9 juta ya Bapak Ibu ya. Ya apa saja yang kita bisa, kalau atap kita belum di balkon ya apa saja yang bisa menguntungkan paling enggak untuk kita nikmati sendiri. Itu yang saya lakukan juga ya Bapak Ibu. Lombok dicepitkan gitu aja, buahnya luar biasa di samping itu ya. Tiap hari juga bisa makan buah dari pohon ara. Saya nanam banyak pohon ara Bapak Ibu ya. Jadi tiap hari bisa makan buah ara ya. Sawo itu buahnya juga tidak berhenti ya. Ada bunga, ada pentil, ada yang sudah besar seperti itu. Cuman dalam pot Bapak Ibu ya, tidak bisa banyak. Andai kan di dalam tanah yang luas itu akan lebih baik. Nah, Bapak Ibu, selalu ada jalan. Selalu ada jalan apa saja.
jangan ragu untuk melakukan sesuatu. Ya, tapi harus pinter kalkulasi juga ya Bapak Ibu ya. Saya suruh melanjutkan usaha suami oleh anaknya Pak Herman. Ada karyawannya 2, saya kalkulasi enggak untung, enggak mau saya. Sudah, enggak mau. Akhirnya yang satu karyawan dia enggak mau sudah enggak kerja, kalau cuma 1 ya mungkin masih ada untung, saya coba aja. Seperti itu. Bapak Ibu, saya tadi juga lihat ada wanita cantik seperti Mbak Lucy ya. Itu di dekat sampah situ. Motornya bagus Bapak Ibu ya, hijau. Mbak ini lagi ngapa? Aku pikir kan di pojok itu ada tanaman Bapak Ibu ya. Tak lihat dia ngambil kerdus, ngambil bekas-bekas yang diminum tadi ya. Oh, dia masih muda, cantik, tapi mungkin untungnya banyak juga ya kalau sampah itu ya, cari sampah. Ya, dia tidak malu ya mungkin untuk bisa mungkin melanjutkan motornya baru Bapak Ibu ya. Seperti itu. Apa saja bisa dilakukan ya. Ada satu jemaat yang sambat sama saya. Istri saya baru jualan sehari cuma dapat 40.000. 40.000 terus untuk karcisnya itu 7.000. Kalau untuk keluarga enggak bisa makan. Ya, seperti gitu ya. Itu masih banyak ya 40.000 ya. Tapi nanti lama-lama akan naik terus, kalau dulunya memang banyak. Kalau masa ini kan masih PPKM ya, seperti itu ya. Saya kuatkan ya. Dan dia mensyukuri juga, walaupun dapatnya segitu, dia dapat sumber dari yang lain ya, dikasih sama orang lain. Nah, seperti itu, Tuhan pelihara dan menunggu putranya untuk bisa kerja di mancanegara. Kalau udah kerja, pasti kelimpahan, untuk beli rumah aja cepet, seperti itu ya. Bapak Ibu, Tuhan itu kadang izinkan kita dalam kondisi krisis ya. Tidak selalu orang punya uang Bapak Ibu ya. Tapi di saat punya uang kita bisa lihat dia mendukung untuk pekerjaan yang baik. Seperti yang sudah saya katakan, ada salah satu dari anak Tuhan di GKI, ketika dia banyak uang, dikenal di lingkungan ini sebagai orang yang sosial. Ada pembangunan apa saja dia ngasih banyak. Tapi di saat dia jatuh, ya melihatan ya jatuhnya, dia sambat, ya enggak bisa lagi untuk bersosial dalam arti memberi materi seperti itu. Tuhan izinkan itu ya, kalau orang hidup dalam Tuhan satu saat bisa bangkit lagi. Amin. Ya, oleh karena itu percaya saja kepada Tuhan, maka kitab Amsal ini menjadi penghiburan dan kita akan memperoleh apa yang dijanjikan kalau kita tetap mentaatinya. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, ketika kami mengikut Engkau, Tuhan, kekejutan alam memang ada, tapi pemeliharaan Tuhan telah nyata, sempurna, dan Tuhan sendiri yang mengatakan jangan takut. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih. Biar dalam menghadapi situasi yang seperti ini kami tetap menjadi saksi-Mu yang setia, melayani-Mu, berbakti kepadamu, dan dalam lindungan-Mu. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Engkau. Terima kasih untuk kesehatan, keberanian di dalam kami memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau memberkati untuk kami memiliki apa yang kami perlukan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bersyukur kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan yang sungguh indah sekali yang sudah dibawakan oleh Ibu Gembala Sidang Pendeta Istiqomah. Dan saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sebagai dasar dari kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah Allah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Bersama katakan Tuhan, Tuhan gembalaku, tak kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Tuhan gembalaku, Dia menyegarkan jiwaku. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan gembalaku, tak kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Tuhan gembalaku, Dia mengejarkan jiwaku. Dia membimbing aku di jalannya yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku jalan di lembah kekelaman, aku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku dan yang membimbing aku. Katakan, Tuhan Yesuslah gembalaku. Tuhan Yesuslah gembalaku. Sekali katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah gembalaku. Ibu Luksi akan pimpin kita di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Kembali Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, menaikkan setiap hal yang saat ini boleh Tuhan nyatakan dan Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, untuk saat sore hari ini kami boleh bersehati, sepikir untuk kami boleh membawa syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Kembali Tuhan, kami boleh membawa bangsa dan negara kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, begitu banyak hal yang boleh Tuhan kerjakan bagi bangsa kami. Damai sejahtera-Mu, kasih-Mu yang terus Tuhan boleh limpahkan, pemulihan demi pemulihan yang saat ini boleh terjadi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, bahkan untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati bersama-sama melalui bangsa kami pun, kami juga merasakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada sore hari ini, kami juga membawa para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari perkotaan sampai ke pelosok-pelosok daerah Bapa. Kami percaya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan-Mu semakin boleh Tuhan tambah-tambahkan, roh takut akan Tuhan, bahkan mereka boleh hidup seturut dengan kebenaran yang berasal daripada-Mu Bapa. Bahkan setiap hal yang saat ini boleh mereka kerjakan, itu benar-benar Tuhan, untuk memajukan bagi bangsa kami, untuk membawa bangsa kami lebih lagi Tuhan
tertata dengan baik, bahkan lebih lagi Tuhan dari bangsa-bangsa yang lain Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga kembali Tuhan membawa untuk seluruh aparat keamanan, bahkan tim medis Tuhan, terlebih dalam penanganan untuk kondisi yang saat ini boleh terjadi di bangsa kami, kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripadamu menjadi bagian dalam kehidupan mereka, bahkan untuk setiap penuntasan, terlebih untuk pandemi saat ini pun, kami percaya Tuhan tolong Tuhan memberkati, untuk setiap vaksin yang saat ini boleh berjalan pun, kami percaya juga Tuhan tolong, bahkan dengan adanya vaksin ini boleh menjadi sarana untuk boleh kembalinya bangsa kami pulih, kembalinya bangsa kami bangkit Bapa. Dan semuanya juga kami percaya itu semua karena pertolongan yang datangnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga percaya Tuhan, saat ini untuk setiap gereja-gerejamu yang ada di bangsa kami, kembali kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu, pimpinanmu dan penyertaan-Mu juga nyata bagi setiap hamba-hambamu, anak-anakmu di seluruh Indonesia Bapa. Bahkan juga saat ini yang mungkin saat ini juga terdampak pandemi, terlebih untuk ibadah pun juga kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu yang saat ini tidak bisa beribadah, bahkan mereka boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang terus meneguhkan iman setiap mereka, sehingga itu tidak mengecilkan iman mereka Bapa, tetapi mereka tetap memandang Engkau, mengutamakan Engkau dan hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah dengan kembalinya pemulihan demi pemulihan yang terjadi, bahkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan kembali juga Tuhan boleh mengadakan ibadah kembali, mereka juga boleh bangkit kembali Bapa, dan kembali rumah-rumah Tuhan dipenuhi dengan anak-anak-Mu yang berseru di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga membawa Tuhan untuk kota kami di mana saat ini boleh kami tinggal. Kami percaya juga perlindungan-Mu nyata, kami percaya berkat-berkat-Mu nyata, bahkan pemulihan demi pemulihan juga nyata. Bahkan Kau memakai setiap anak-anak-Mu yang ada di daerah kami pun, mereka boleh bersahati, mereka boleh bersatu, mereka boleh bangkit dan membawa daerah kami ini di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini pun kami juga boleh membawa untuk gereja kami di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terus kesehatan dan kekuatan yang datangnya daripada-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Pendeta kami di tempat ini. Terus juga Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi sarana bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini, masuk dalam pengenalan yang lebih benar lagi akan Engkau. Ketaatan kesetiaan itu yang boleh diajarkan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu itu yang diajarkan bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga setiap jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, kembali hari demi hari boleh semakin dikuatkan, hari demi hari boleh semakin hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk seluruh kebutuhan, keperluan yang boleh dibutuhkan untuk Ibu Pendeta kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan cukupkan dengan begitu luar biasa. Dan saat ini pun kami juga membawa setiap anak-anak-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kami percaya terus Tuhan tambah-tambahkan talenta-talenta yang baru untuk boleh kembali lebih lagi memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau juga yang memperdulikan setiap kebutuhan bahkan kehidupan setiap pelayan-Mu di tempat ini. Kami juga membawa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, baik yang tua, baik yang muda, baik yang anak-anak sekolah minggu, semua dalam kendali-Mu, semua dalam lindungan-Mu, semua dalam koridor-Mu Bapa. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, semua dalam berkat-Nya Tuhan, bahkan kehidupan yang seturut dengan kebenaran firman-Mu, ketaatan, kesetiaan itu menjadi bagian dalam kehidupan jemaat kami di tempat ini. Hidup yang seturut dengan kebenaran firman-Mu itu yang menjadi kehidupan bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terlebih Tuhan, setiap hal yang saat ini mungkin mereka hadapi, kami percaya Tuhan yang kuatkan, kami percaya Tuhan yang tolong. Bahkan yang saat ini mengalami sakit penyakit, kami percaya tangan-Mu yang menjamah, tangan-Mu yang menyembuhkan, kuasa darah-Mu yang memulihkan Tuhan. Bahkan saat ini setiap hal yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga membawa Tuhan untuk lingkungan di gereja kami tempat ini, kanan kiri depan belakang, bahkan lingkungan yang ada di sekitar sini Tuhan, dengan adanya firman, dengan ada pujian yang dianakan di hadapan-Mu, ketika mereka boleh mendengar, itu menjadi benih dan itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di lingkungan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan untuk sore hari ini persembahan yang boleh kami himpun. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Dan kami percaya ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini boleh memberikannya maupun yang belum. Tuhan kami percaya Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seruan kami menyerahkan syafaat kami hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Bangkit berdiri saudaraku. Yesus dimakan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir di sisiku. Tuhan berkata jangan takut. Jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Semua puji Tuhan. Oh, yeah. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kita dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Bahkan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan.
Tuhan tidak akan pernah membohongi kami. Dia akan berjanji dan akan menepati tepat pada waktunya. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, lembah ketakutan, lembah air mata, janji Tuhan gaya amin. Dia akan memberikan kekuatan pada kita. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya setia, Tuhan melayani mengasihimu. Amin. Tiada Tuhan sepertimu. Sekali lagi katakan saudara. Sepanjang hidup, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Mari katakan sama-sama. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita berdoa. Jemaat yang kekasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita, dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali dan saat teduh sejenak. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Kita tinggal sejenak untuk mendengar warta gereja. Ibadah Raya Pagi Minggu 15 Agustus 2021 akan dilayani oleh pembicara PDP Yoas Wicaksono, worship leader Ibu Yunita Anggaraning Tias, singer Saudari Hingki Kurnia dan Bapak Yosia Sendi Saputra, doa syafaat Ibu Luksiana, pengedar kantong kolektor Ibu Norita Sihutang, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihutang. Dan untuk ibadah raya sore akan dilayani oleh pembicara Bapak Citra Bayu, worship leader Ibu Bernike Asri, singer Ibu Luksiana dan Saudari Yuni Kristanti, doa syafaat Ibu Retno Tata, pengedar kantong kolektor Ibu Mulyani, dan untuk multimedia Bapak Nehemia Anton Hermawan.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.